Shalom. Shalom. Ini jam-jam yang menyegarkan, amin. Jam hadirat Tuhan kuat, amin. Dan saya sangat percaya kalau hari ini kita ada di tempat ini karena memang dari awal dalam hidup kita ini sudah ditentukan sebuah DNA namanya pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Ayo semua pegang badannya dulu. Aku pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Aku pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Aku pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Naikkan nadanya dulu Kak. Ayo. Aku pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Naikkan lagi gelombangnya. Aku pemenang. Naikkan lagi gelombangnya. Lagi. Lagi. Amin. Semakin kuat kita bicara dari roh kita bahwa kita ini pemenang, bahkan lebih dari pemenang, kita harus kasih tahu musuh kita, destiny kita adalah pemenang. Tapi dengan semua deklarasi iman kita, apakah kita berpikir musuh kita akan tinggal diam? Enggak. Tapi apakah kita juga akan tinggal diam? Enggak juga. Hari ini tema kita peperangan rohani dan mengaktifkan para malaikat Tuhan. Amin. Siapa yang percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita? Saya sangat percaya, kita sangat percaya. Amin. Mari kita baca Kejadian 3 ayat 15. Atau saya bacakan untuk Bapak Ibu. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 firman Tuhan berkata begini. Kalau bahasa Inggrisnya, I'm declaring war between you and the woman, between your offspring and hers. Kalau bahasa Indonesianya, aku Tuhan mendeklarasikan perang antara engkau musuh kita dengan perempuan itu, antara keturunanmu musuh kita dan keturunannya. Artinya dari awal saya sangat percaya kalau Tuhan dari awal sudah ciptakan kita dengan DNA pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saya sangat percaya, kita sangat percaya Tuhan itu sangat mengenal bahkan sebelum kita ada. Benar ya Bapak Ibu? Dia tahu di depan akan ada oknum-oknum yang tidak pernah senang untuk destiny, untuk tujuan ilahi dalam hidup kita. Karena itu sebelum penciptaan dalam hidup kita sudah diciptakannya lebih dahulu yang namanya DNA lebih dari pemenang. Dia Tuhan yang berjalan bukan hanya 1000, jutaan, bahkan seberapa Bapak Ibu dengan iman berkata, dia sudah berjalan jauh di depan kita. Amin. Saya pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bukan amin, ayo sama-sama ngomong, saya pemenang. Amin. Seberapapun musuh kita mencoba perang atas hidup kita mau tetap perkatakan ada perjanjian Tuhan yang menyatakan bahwa kita ini pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tekankan itu dalam hidup kita, amin Bapak Ibu. Bahkan dia berjanji di dalam Keluaran 14 ayat 14 Bapak Ibu. Dikatakan begini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam saja di sini pengertiannya bukan begini, membiarkan Tuhan yang berperang dan malaikatnya, bukan. Artinya kita bergerak bersama dengan Tuhan. Karena dia Tuhan yang ada dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan berkata, engkau di dalam aku di dalam engkau. Dan sebaliknya. Benar ya Bapak Ibu? Kita percaya Tuhan ada dalam hidup kita. Ada satu lagu yang berkata gini, I just want to be where you are. Apalagi? Amin. Aku mau ada Tuhan dimanapun kau ada. Artinya kita mau terus gandengan tangan Tuhan. Bergerak kemanapun kita bergerak. Dan kita akan memenangkan peperangan demi peperangan.
Dan yang terpenting Bapak Ibu, waktu kita berperang bukan karena kuat dan gagah kita. Firman Tuhan bercatat, Tuhan yang berperang untuk kita. Artinya dengan iman kita akan bergerak, kita akan melangkah. Coba saya tergerak baca buka Yosua 1 ayat 3. Coba pasukan terdahsyat Tuhan baca Yosua 1 ayat yang ketiga. Api Tuhan kuat banget ya Bapak Ibu. Judulnya aja, temanya kita aja apa? Sidang ilahiyah Let's Shine. Ini aja lihat keringatnya udah ini Let's Shine ya. Penuh dengan api Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Ya. Firman Tuhan mencatat begini Bapak Ibu. Yosua 1 ayat yang ketiga. Perhatikan ayat firman Tuhan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada siapa? Tuhan menjanjikannya kepada setiap kita. Setiap tempat yang sudah diinjak oleh telapak kakimu, amin. Bangun. Setiap tempat yang sudah diinjak oleh telapak kaki kita, amin. Halo, baca dulu ayatnya, jangan amin-amin aja. Sengaja ngetes kebangunan ini. Coba ayatnya apa? Sudah apa belum? Akan itu sudah apa belum Bapak Ibu? Lihat ya, setiap tempat yang udah pergi apa belum? Belum. Tapi waktu kita berkata setiap tempat, artinya aku mau Tuhan, aku mau bergerak. Waktu Tuhan suruh aku ke provinsi A, B, C, D. Waktu aku mau, waktu kita mau Bapak Ibu. Ayat Alkitab mencatat, perjanjiannya berkata gini. Setiap tempat yang akan. Masih akan loh Bapak Ibu. Tuhan berjanji apa katanya? Oleh telapak kakimu, pegang dulu kakinya Bapak Ibu, kakinya semua. Ayo ngomong ke kakinya, kaki yang berkuasa, kaki yang penuh hadirat Tuhan, kaki yang mendatangkan lawatan. Kemanapun aku bergerak, aku menginjak musuh-musuhku dan aku memenangkan peperangan demi peperangan. Ini jam yang menyegarkan Bapak Ibu. Saya akan terus mendeklarasikan itu. Ya, setiap tempat yang, bayangin ya, Bapak Ibu coba bayangin sebentar. Masih akan loh, aku akan pergi ke Tanjung Priok. Kok tiba-tiba keingat Tanjung Priok ya? Tanjung Priok aman dalam kendali Tuhan, amin. Aku akan bergerak ke Papua. Aku akan bergerak ke mana lagi? Kalideres. Ya, aku akan bergerak mana lagi? Bangka Belitung. Sekarang jadi Bangkit Bersinar nama kotanya. Ya. Dikatakan setiap tempat yang akan baru dierami, baru didoakan, baru diimani. Tuhan sudah berikan apa belum? Intinya Bapak Ibu, waktu kita punya ketaatan, Tuhan katakan pergi ke negara A, pergi ke kota A, pergi ke desa, pergi ke gang. Tadi dikatakan oleh worship leader kita. Ya. Beritakan Injil. Hidup ini peperangan Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu, waktu setiap kita dengar, bergerak. Pilihan, mau bergerak atau stay di tempat, itu pilihan. Tapi waktu kita punya kerinduan, punya iman, Alkitab mencatat setiap tempat. Pegang lagi kakinya Bapak Ibu. Ayo kita demonstrasikan kuasa firman Tuhan. Setiap tempat yang akan diinjak, sebutkan namamu Bapak Ibu. Sebutkan namamu di sidang ilahi Tuhan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki Imelda, Tuhan berikan kepada Imelda seperti yang Tuhan janjikan. Amin. Sekarang Bapak Ibu, kita mau ambil pegang kakinya lagi. Sebutkan kota, desa, gang, lorong. Apa yang Bapak Ibu mau pergi, yang terlintas sekarang dengan cepat. 1, 2, 3. Amin. Terus. Amin. 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 Amin Bapak Ibu. Sebutkan terus
setiap tempat yang diinjak telapak kakiku. Sebutkan Sidikalang. Ya. Apalagi? Cina, apalagi? Apa? Baghdad. Apa? Iya, amin, apa? 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 Loh, kok ada yang banyak diam? Jangan mau jadi penonton. Apa? Bali, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ingat janji firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, setiap tanah yang akan, ini peperangan. Waktu kita mau terima mandat Tuhan, memenangkan peperangan demi peperangan bersama dengan Tuhan. Mau bergerak atau enggak? Mau tetap stay atau enggak? Enggak. Dijawab semua ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Ibu yang terus aktif. Benar-benar ini jam-jam yang penuh kesegaran ilahi. Efesus 6 ayat yang ke-11. Efesus 6 ayat yang ke-11. Mari sama-sama baca. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan. Kalau kita mau pakai, misalnya kita pakai jaket, fungsinya untuk apa? Supaya kita enggak kedinginan, benar ya? Jadi sebelum kita kedinginan, kita pakai jaket, benar ya? Benar enggak Bapak Ibu? Ya? Atau sebelum kita kehujanan, kita pakai payung, benar ya? Coba Bapak Ibu semua lihat ke atas. Kita ngomong, let's shine. Indonesia bersinar terang. Amin. Dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya ayat ini mau bilang Bapak Ibu, kalau kita disuruh mengenakan seluruh selengkap senjata Allah, artinya dalam hidup kita pasti ada peperangan. Nggak mungkin kita orang yang nggak ada mau menghadapin apa-apa tiba-tiba pakai selengkap senjata, nggak mungkin. Bener ya? Nggak mungkin Bapak Ibu tiba-tiba pegang senapan tapi mau pergi dinner, nggak mungkin. Atau mau pergi honeymoon, masa honeymoon bawa senjata? Nggak mungkin, bener ya Pak Olmes? Ya. Kalau dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, artinya ada peperangan nggak Bapak Ibu? Hidup ini peperangan, benar ya? Kita mau ngambil keputusan A atau B, itu pun keputusan, itu pun peperangan. Mau ikut retreat sidang ilahi di tempat ini, itu pun peperangan, benar ya? Mau ikut nemenin anak liburan ya? Pilih nih, pilih. Anak lagi masih liburan, masih masa liburan. Mau pantai atau Mahanaim? Pilihan, perang. Peperangan terbesar itu adalah hidup kita sebenarnya. Karena gak ada orang yang bisa memerangi hidupnya, benar kan? Memerangi dirinya. Tapi semua yang tidak baik kita harus habisin. Amin. Bersama dengan Tuhan, karena ini bait suci Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi kita ngomong, aku pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kenapa tadi saya katakan, peperangan kita ini dimulai dari hidup kita. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 8. Mari kita baca Bapak Ibu, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelannya? Siapa yang dapat ditelannya? Tidak ada. Jawab gitu dong Bapak Ibu, ini jam-jam yang menyegarkan. Siapa yang dapat ditelannya? Tidak ada. Bukan saya dan bukan juga saudara saya. Karena kita pemenang lebih dari pemenang. Saya panggil dulu adik Shirley ke sini. Sini adik Shirley. Bu, Kak, bagaimana sih aplikasinya firman ini dalam hidup? Seperti apa sih contohnya? Sini Kak. Panggil Kak, apa Dek, apa Mbak? Cantik ya, Cece. Ya. Coba contohnya begini Bapak Ibu. Percayalah musuhmu
nggak akan pernah bisa menyentuh hidupmu kalau nggak ada alasan. Benar ya? Ya, kita cek ya. Ini namanya Shirley. Baca Alkitab 50 pasal sehari. Langsung dia amin. Ya. Kak. Ya. Amin. Ya. Setiap hari, bahkan mau upgrade lagi, 50 pasal per 3 jam. Bisa Kak? Bisa, pakai MP3. Coba lagi baca Kak, lagi baca. Serius, mukanya agak dibuat serius ya Kak. Coba, mukanya. Tuh, kelihatan kerutnya Kak. Coba, baca. Serius bacanya Kak, serius bacanya. Ayat Alkitab berkata apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Saya bukan iblis. Contoh, seperti inilah caranya bekerja. Sekali lagi, saya bukan iblis. Ya, sini Kak, di tengah Kak, biar saya bisa. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini kita ibaratkan lingkar 3 Bapak Ibu. Dia baca firman Tuhan, terus baca Kak. Mukanya diseriusin Kak. Baca, ini lingkar 3 ecek-eceknya. Orang Medan soalnya, pakai ecek-eceknya. Ya. Ya. Terus liling. Tiba-tiba handphone berbunyi. Bunyi. Padahal dia udah komitmen. Pokoknya 1 jam ini aku akan baca Alkitab. Nobody can disturb me, nggak ada yang bisa ganggu aku. Lalu dia baca. Tiba-tiba ada temennya telepon. Shirley, hari ini hangout yuk. Mulai peperangan mulai terjadi. Shirley, woi Shirley. Orang Batak soalnya, woi Shirley. Ayo kita nongkrong, duduk-duduk di kafe. Orang Batak kayak saya susah bilang kafe. Kafe. Ayo duduk-duduk di kafe. Mulai peperangan. Antara peperangan Kak sama baca lagi sama antara mau mengiyakan. Udah mulai masuk nih, mulai galau. Bapak Ibu perhatikan, musuhmu bukan maha tahu. Dia nggak maha tahu, tapi dia bisa lihat gelagat nggak? Bisa lihat gestur tubuh nggak? Body language nggak? Bisa. Mulai nih, coba rada-rada agak. Coba. Ternyata Kak Shirley menerima pesan dengan baik ya. Terus Kak, antara galau sama serius Kak. Terus. Musuhnya mulai lihat, udah mulai masuk nih. Masuk ke lingkar 2. Mulai mendekat. Ada alasan, tapi masih baca Alkitab, jadi gak boleh mendekat. Masih ada tembok perlindungan yang kuat dalam hidupnya. Lalu, mulai. Sekarang nggak hanya di call sama 1 orang, di call sama teman-temannya, mulai masuk. Shirley ayo dong, kamu nggak gaul deh, ayo, nggak gaul deh kamu kalau nggak ikut. Mulai antara prinsip sama yang ilahi, mulai bingung. Akhirnya jawab, oke deh, oke lah kalau begitu. Oke, lihat. Oh dia udah gak komitmen lagi, musuhnya masuk ke lingkar 1. Udah mulai setengah-setengah. Bapak Ibu serius, seringkali hal-hal seperti ini terjadi dalam hidup kita. Setiap komitmen yang kita buat, ya selalu kita berkata, musuhku yang salah. Memang destininya memang udah salah dari awal. Tapi dari hidup kita yang harus menentukan, jadi tetap pemenang, bahkan lebih dari pemenang, atau jadi pecundang, tapi kita pilih menjadi pemenang. Siapa yang memberi anugerah? Tuhan menganugerahi kita dengan kesanggupan, kemampuan. Seperti tadi, waktu disuruh ke kota A, ke kota B, ketaatan, waktu hati ini terus berkata, aku mau Tuhan, jamin aku, bahkan di hari-hari terakhir ini, jamin aku Tuhan, jamin keluargaku tidak bergeser sedikit pun dari hadirat-Mu Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan waktu Bapak Ibu ada di tempat ini, jangan lupa bawa keluargamu, jangan lupa bawa sekampungmu, jangan lupa bawa provinsimu. Katakan aku pemenang, kotaku pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin.
Tanah tinggal lagi peperangan. Satu lagi Kak ayatnya. Efesus 6 ayat 12. Saya ambil dari terjemahan FAYH-nya, firman Allah yang hidup. Dikatakan begini, saya bacakan Bapak Ibu. Ayo coba sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab kita tidak berperang melawan manusia, melainkan penguasa-penguasa dunia yang tidak kelihatan. Setan-setan yang berkuasa dan penghulu-penghulu kegelapan yang memerintah dunia ini, dan melawan roh-roh jahat yang sangat besar jumlahnya. Dalam peperangan ada yang namanya hierarki. Artinya apa? Level atau simpelnya bilang berapa? Tingkatan. Ada tingkatan-tingkatannya. Tapi lihat ayat firman Tuhan berkata, waktu saya baca ini Bapak Ibu, ada yang menarik Bapak Ibu. Tuhan itu mulai bicara ya, saya mulai bicara, kita mulai bicara mengenai ayat ini. Lalu dikatakan begini, sebab kita tidak berperang melawan manusia. Benar apa enggak? Benar. Kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, benar ya? Enggak Bu, aku terdiri dari jiwa dan tubuh aja. Loh, rohnya kemana? Atau aku terdiri dari roh saja? Enggak bisa, roh, jiwa, dan tubuh itu enggak bisa dipisahkan. Amin Bapak Ibu. Enggak bisa jiwa dan tubuhnya tinggal di rumah, rohnya jalan-jalan, enggak bisa. Amin. Dikatakan begini, sebab kita tidak berperang melawan manusia, melainkan melawan pribadi-pribadi yang tidak berjasad. Artinya enggak kelihatan. Kita ini disebut sebagai manusia Allah, manusia ilahi, beyond human. Amin Bapak Ibu. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 mencatat bahwa kita ini bukan manusia biasa. Karena apa? Penciptaannya dikatakan apa? Serupa segambar dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita ini disebut manusia Allah, manusia ilahi, manusia roh. Ada roh Tuhan di dalam kita. Amin. Dikatakan ini, sebab kita tidak berperang melawan manusia, melainkan melawan pribadi-pribadi yang tidak berjasad. Bapak Ibu percaya? Waktu kita bahas gini aja ya. Wah. Ya. Ayo kita pegang kepala kita yuk. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh, jiwa, dan tubuhku tidak ada yang mengembara. Semua fokus dalam kendali Tuhan. Dalam nama Yesus, aku pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Aku pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Dikatakan begini Bapak Ibu, pribadi-pribadi yang tidak berjasad, penguasa-penguasa dunia yang tidak kelihatan. Lalu Tuhan mulai berhenti di situ. Tuhan bilang gini, lihat nah, setiap peperangan ada yang namanya hitungannya, ada yang namanya tingkatannya. Bapak Ibu pernah gak kalau kita pergi ke satu daerah, gitu kita ketemu sama orang besarnya, ke bawahnya gampang gak? Gampang ya? Lalu Tuhan mulai cerita, saya mulai tanya begini, Tuhan, kenapa dalam peperangan ada yang menang, ada yang kalah? Saya percaya Tuhan, kerinduanmu adalah kami ini pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan mulai suruh baca lagi. Coba perhatikan ayat itu nah. Coba saya baca lagi. Sebab kita tidak berperang melawan manusia, melainkan melawan apa? Pribadi-pribadi. Itu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Tingkat yang tertinggi dulu nak. Waktu kamu sudah habisi tingkat yang tertinggi, yang ke bawahnya itu nanti ngikut, benar gak? Kalau kita ya biasanya, siapa yang pernah nonton film India? Ya, nonton film India. Saya waktu kecil sekeluarga karena nggak ada acara di TV itu selain film India. Ya, itu pun rebutan antena. Yang satu lagi muter-muter antena, ya kan? Antenanya udah baik, yang di sini tetap asik nonton, yang di atas tetap di atas antena. Udah belum? Baru sadar, ya adekku ada di atas, lagi muter-muter antena. Siapa yang pernah ngalamin itu, Bapak Ibu? Pergi nonton ke sebelah rumah tetangga, ya kan bayar 1.000, bayar cepek, kebanyakan 1.000 ya, cepek dulu ya. Dikatakan begini, melainkan pribadi-pribadi yang tak berjasad. Tapi ini Bapak Ibu yang jadi permasalahan. Seringkali dalam peperangan kita balikin.
Ya, Tuhan berkata habisi dari atas. Habisi pemerintah, penguasa, penghulu, habisi semuanya. Tapi seringkali yang dilakukan anak-anak Tuhan, lihat yang di bawah Bapak Ibu. Dibalik, melawan roh-roh jahat yang besar jumlahnya. Iri, sakit hati, marah, dengki, kesal. Habis di situ, muter di situ, perang di situ dengan saudaranya. Sehingga waktu dibawa naik ke tingkat yang selebihnya, yang naik lebih tinggi, tenaganya sudah sangat habis. Hari ini kita mau bergerak bersama dengan Tuhan. Tuhan yang ajaib bergerak di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Kita habisi musuh-musuh kita dan kita percaya kemenangan jadi bagian kita. Hari ini ya dikatakan ini, jangan habisi waktumu menghabisi dengan, kalau dikatakan sekarang, membuang energi positif dari hidup kita. Jangan sibuk dengan marah, jangan sibuk dengan kesal, jangan sibuk dengan ini. Tapi taklukkan dulu musuh terbesar dalam hidup kita, maka semuanya ngikut. Amin Bapak Ibu. Jangan sibuk, jangan dibalik. Yang buat banyak orang tidak menang dalam peperangan karena udah kehabisan tenaga di bawah. Ngubek-ngubek yang di bawah. Sehingga waktu mau dibawa lebih tinggi lagi, tenaganya udah keporsir. Siapa yang pernah ngalamin Bapak Ibu? Hari ini kita pilih bertobat. Hari ini kita pilih let's shine. Bangkit bersinar lagi makin kuat. Amin Bapak Ibu. Ya. Peperangan demi peperangan kita menangkan. Karena Tuhan bergerak bersama dengan kita, kita dengan Tuhan. Bahkan kita nggak bergerak sendirian Bapak Ibu. Saya mau kita baca Mazmur 37 ayat yang ke-8. Bersama dengan kita ada Ibu Deborah Puji. Nanti Ibu Deborah Puji akan menjelaskan, mengajak kita berdoa dan banyak hal yang akan kita lakukan. Salah satu dari tugas malaikat itu Bapak Ibu, di situ nanti Bapak Ibu boleh baca, tapi saya mau bacakan di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Ke-8. Sudah Bapak Ibu? Sama-sama kita baca. Maaf, kenapa jadi itu ayatnya? Mazmur 34 ayat 8, maaf. Mazmur 34 ayat 8. Sudah dapat? Mari kita baca ayat yang ke-8 enggak? Satu ayat sebelumnya. Oke? Mari baca Bapak Ibu. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Hari ini bersama dengan peperangan yang kita lakukan, kita akan aktifkan yang namanya malaikat Tuhan. Siapa malaikat ini? Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Deborah Puji. Ya, Bapak Ibu, kita percaya kalau Tuhan memperlengkapi kita tidak hanya dengan selengkap senjata Allah, tapi Dia juga memperlengkapi kita dengan malaikat-malaikatnya. Ada sangat banyak berlaksa-laksa malaikat. Siapa yang percaya kita punya malaikat penolong di antara kita? Amin. Dikatakan di sini, malaikat Tuhan berkemah. Artinya ada dia di tengah-tengah kita. Amin. Bukan hanya ada, tapi Dia stay. Dia buat pondokan, Dia buat tempat tinggal, Dia buat titik-titik yang menjagai hidup kita. Amin. Tuhan berkemah di sekeliling kita, menjagai kita anak-anak Tuhan. Amin. Percayalah, engkau gak pernah berperang sendirian. Dia Tuhan Immanuel yang menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya.